Abisnya ke Narkoba Nation. Oke. Om. Anjing keren. Mana Unik, ada unik, di Indonesia namain band Om, Band mana Om ada yang ini. mau. Itu Cuman schedule-nya memang gue setahun tuh cuma 3 bulan di rumah bisa. wih. Wih gila, Pulang, seru ya pulang kayaknya. naruh baju, berangkat. Pernah gue lagi manggung jatuh kok. Berapa Pas lagu ngedrum tuh? das jatuh. Ketinggian, ketinggian. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hits Maker. Maker. Yeah, tepuk tangan dong. Disaksikan langsung langsung oleh ada berapa penonton kita? banyak pada ini mah. Wah, sore hari dari ini. ujung sana. Halo, Mbak. Ye. Wih, manis sekali senyumnya. Sarangeo. Kenapa sih, Bang? Jangan gitulah. Oh, gitu. Nanti takutnya mereka ilfil jadi. Sorry, Mbak ya, bercanda gitu. Oke. Di kesempatan kali Yes. ini di episode Keberapa, yang yuk? keberapa? Yang Ke 1321. Kok 1.000? Katanya 10.000. Kita sekarang kedatangan tamu yang Yes. istimewa juga ya. City mewah sekali ini. City Wah, mewah ya. ini Hits kita Maker pasti, ya. Nah, Hits Maker ya. betul banget. Dan Ah. pasti kita udah sering banget yang nonton TV. Yang ini biasanya ini mungkin keluarga kalian di rumah atau bahkan kalian yang sampai sekarang masih suka nonton TV pasti tahu nih orang nih. Tahu. Gitu. Langsung aja kita panggilin ya. Yes, this is Berita Baya Santoria Mas Eza Yayang. Woi. Rame banget. Mas, sebelah sini Mas, Mas. Keliru Mas. Keliru Ntar lu, sebelah sini. kita kan manggil Eza Yayang ya. Ini siapa yang datang? Enggak, di bayangan gua kan Eza Yayang imut-imut. Lah ini sekarang masih imut. Amit-amit. Anjing-anjing. Boleh gak sih ngomong gitu? Boleh, bebas. boleh. Di sini Apa-apa tidak ada boleh. peraturan apapun Iya. bebas. Ntar tinggal dikat aja sama editor. Iya, ntar kan tinggal diedit aja, Pak. Iya. Buat yang Halo, edit. Mas Halo, Eza. halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, Selamat apa pagi ya. kabar? Pagi banget ya. Iya kan Pagi. setiap hari is morning Oh, day iya. gitu. Oh, setiap hari is morning day. Yo, Siap. yes saya ya. Yeay. Yeay. Banyak banget yang nonton nih. Rame banget Mas Sampai ya. jalanan tuh. Iya. Itu yang melambai-lambai ada di belakang. Itu awas tuh, Mas. Itu terpal yang lambai-lambai. Oke, waduh. Ini dikenalin juga nggak mbaknya? Boleh dikenalin Mbak namanya? Namanya siapa? Enggak lah. Mimi. Oh, Mbak Mei. Mei. Siapa Mei? Oh, ini yang tadi lu tanya ya? Bukan. Oh, bukan. Waduh, ini Yang mana? bahaya, bahaya nih. Bang Atta mana nih, Bang? Wah, bahaya. Wah, ini kita ketawain lagi. Aduh, kacau. Bang Esa, apa Yes. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah gitu. Nanya dong, Nanya. kok Enggak, diem? ini ada satu Apa tuh? satu pertanyaan ya. Apa tuh? Yes. Tapi Oh iya itu. Belum Bang, belum. ini waktu apa namanya pertama kali kemunculannya di TV ya. Heeh. Gue ngeliat dia kayak, wih keren banget gitu kan. Imut-imut banget dulu kan. Oke. Nyanyinya keren, tapi boleh tahu nggak sih Mas sekarang umurnya udah berapa sih? umur. Kacau. Ayo, tebak Kacau. kepalanya aja. Oke. 4. Kepala 4. Satu. Dia buntut nih sekarang Pak. Udah kepala 4 ya. Udah, alhamdulillah. Tapi enggak kelihatan kayak kepala 4 ya? Kelihatan 5. sih. Enggak kelihatan. Enggak. Penjilat banget. Enggak, enggak. Kelihatan Lu dong. Parah Aduh. sih. Parah sih. Enggak, ini masih umur-umur belasan loh. Ngaco. Nipunya ketahuan. Enggak ya. Aduh, Tapi awet tetap muda. tetap segar dan Segar. aura Apa tuh? artisnya masih ini Wah, banget. Iya Wah, lah bro, sampai terpancar Aura kayak wah Mas Eza ya gitu. Di sana masih ada yang itu kan bawa poster tuh Iya, tuh kan yang tadi. Marry Me Zaman gitu ya. dulu ya. Anjir. Bawa poster kayak zaman dulu, aduh. Mas Eza, Yes. Mas, sebenarnya jujur aja Nandu nih sebenarnya nggak terlalu mengenal sosok Mas Eza. Iya. Jujur aja nih nggak Dia tahu. Gen Z, gitu. Gen Z. Gen Z, Soalnya Gen kita Z. ya Gen pasti Z. beda generasi Gen kan. Z. gitu. Manggilnya Mas, Kak, Nah, Bang, itu apa tuh? Pak, Om. Atau gimana? Kang Mas saya Kang Mas, siap Kang Mas Bebas Eza. lah manggil lo. Atur bebas. Jangan Yo. lah, jangan. Bebas, lah, serius. Jangan. Zak, lu gimana sih Zak? Nah iya itu lebih enak. Bercanda. Nggak boleh ditiru ya itu ya. Bercanda ya, Mas Eza. Ini Iya. tuh aku nggak begitu kenal Mas Eza nih. Cuman kemarin tuh sempet lah browsing ya. Ini Eza ya, yang tuh keluar banyak Mas. Dan ternyata aku baru tahu kalau Mas Eza itu dulu mengawali karir dari nyanyi dulu ya. Atau gimana? Iya nyanyi Nyanyi cilik dulu tuh. Sebenarnya awalnya dari zaman sekarang bahasanya ekstras.
Dulu tuh Extras. background. Jadi Background. dulu ada penyanyi Hetty Koesendang, Oke. ada Wih, penyanyi jadul ada ya. Dul Sumbang. Oke. Nah, itu Hetty saya yang di Koesendang. belakang-belakangnya karena mama dulu punya sanggar. Oh, Zaman gitu. TVRI. Oke. Nah, itu saya di belakang-belakangnya tuh dulu. Oh yang nari-nari Kemasan gini. bawa bunga, bawa apa dia segala macam. Oh. Bahasa sekarangnya ekstras. Extras. Dulu background. Background. Nah, Oh. Itu masih satu TV ya? masih Belum masih banyak satu ya? TV ya. Oke. Dari situ temannya mama karena memang papa pemain drum, ibu pemain penyanyi Oke. teater segala macam. Anak lu bisa nyanyi nggak gitu kan? Oke. Ya cobain aja gitu. Heeh. Akhirnya nyanyi lagu di tesnya lagu Puput Melati 1+1. Gokil. Ah lu gak tahu lu? Lo dibikin aja belum kayak Itu masih jadi ukit-ukit gitu. Belum jadi oke tuh. Belum sih belum. kayaknya. Belum. Ya, Oke. Puput Melati dulu ada penyanyi Oke. cilik Puput Melati. Oke. Itu judul lagunya 1+1. Nah, Hmm. gue coba itu tuh. Oke, ini kenapa nih? Baterainya mau habis. Oh enggak. Enggak. Enggak ya, enggak Tekan. ya. Oke. Enggak. Itu Gitu. tahun berapa tuh Mas berarti? 8 berapa ya? 8 berapa? 6 kali. 86. Apa 87 gitu. Wah, Iya. Kalau 87 Itu- berarti Gue masih umur 2 tahun itu. masih jalan, udah jalan kan berarti. Ada, masih Lu udah gitu. Ya nyanyi, Bang. 87-an lah. Dan nari-nari 87, gitu. 88. Iya. 88. Dari Gitu. situ nyanyi Hmm. nyanyi cilik. Jadi ya mungkin awal karirnya dari situ. Ikut idola cilik enggak Bang pada saat itu? Belum ada. Belum ada idola cilik. Dulu adanya buat dewasa itu apa lomba nyi RRI atau apa Itu gitu. ada tuh ya. Tapi buat dewasanya Bukan anak-anak belum yang ada. dewasa ya. Buat dewasa. Kayak Indonesian Idol gitu-gitu belum enggak? ada. Belum ya? Berarti ya kan cuman ini nyanyi udah gitu. Iya. Nggak ada yang iya. kayak karantina Tapi di apa? TVRI ada acaranya panggung gembira anak-anak. Oh, itu kan anak-anak tuh ya. Iya, untuk khusus anak-anak tuh panggung gembira anak-anak kalau lu masih Masih iya, masih panggung ingat. anak. Dulu kan ada Selekta Pop, Anekarya Aneh Safari. karya. Rooming ya, rooming. Tapi nggak apa-apa. Sekarang Nando tahu bahwa oh ternyata emang zaman dulu tuh udah ada tuh yang kayak Ada. gitu. Sama satu lagi ini album Minggu. Album Minggu. Terus Selekta Pop. Gak tahu Karena kan lu? cuma satu Nggak tahu. TV do. Oh gitu. Cuma Itu satu TV kan mana, Mas? TVRI. Oh TVRI doang tuh. TVRI. Oh, Jadi kita gitu. hafal banget lah. Jam 9 dunia dalam berita. Iya, jam 7 apa? Apa ya itu? Iya, Pokoknya pokoknya berita berita juga, lah, iya, berita iya. juga. Oh gitu. Itu dari berarti Bang, sorry kalau boleh tahu. Mulai ikut-ikut kayak gitu tuh mulai umur berapa ikut tuh? itu dari kelas 2 SD juga udah ikut-ikut. Kelas 2 SD udah Iya, ikut. karena misalnya dulu ada lagu Dina Mariana. Itu penyanyi senior kita ya, Oke. Tante Dina Mariana itu butuh misalnya anak kecil di belakang gitu Oke, bawa oke. apa. Nah, itu saya. Oh gitu. Iya, Oh. gitu di acara Anekarya Safari itu. Udah tampil di TV kelas 2 SD ya? Udah. Dulu Aku kalau masih nggak main salah kelereng. ini ya, apa? Poninya poni mangkok gitu. Yoi. Iya kan bener ya? Kayak aku gini dong berarti. Enggak ya? Itu kan lu depan doang dong. Iya, depan Ini doang. rata kayak Rata, mangkok. iya. Oh Poni yang mangkok mangkok kan. gitu. Depan doang. Ih, lucu Iya. banget. Ada nggak Mas fotonya? Ada lu Nah, browsing kali sendiri kalau aja lah. browsing mah ada kali. Nggak, Kali. Nanti dimasukin insert di Enggak, katanya edit. tim ini udah kita siapin. Coba lihat, ada nggak? Ketahuan dia. Bebas aja ngomong apa. Gimik. Nah, ya ini. Nggak ada. Bang. Nggak ada. Ini kan Bercanda aja. channel talk show-nya kan hits kan. Yes. Artinya orang-orang yang pernah ngehits di zamannya atau yang sedang ngehits. Nah, Mas Eza kan dulu ngehits banget nih. Di masanya kan Iya. pernah menjadi seorang hitsmaker. Nah, masih ingat gak sih dulu lagu yang mengantarkan Mas Eza menjadi seorang hitsmaker di masanya? Sebenarnya dulu gua ada 12 album waktu cilik. 12 album. 12 album. Lagu Copot-Copot lumayan orang tahu. Terus ceritanya Michael Jacksonan ada yang paling orang banyak tahu ya bareng si Agnes. Oh, Oh, iya, iya, Season iya. ya? Agnes apa nih Mas? Agnes Mo? Ini tukang Kan iya. Agnes banyak Mas Iya, gitu. iya, iya. Takut Agnes Mo. salah gitu loh. Agnes Mo serius, Mas? Monica ya. Oh gila. Masa lu sih. nggak tahu sih? Ya kan tanya aja Agnes kan banyak siapa tahu Iya. yang Mbak pakai topi juga Agnes. Enggak, gitu. tadi namanya siapa? Mbak? Mei. bukan. Mei. Aku tahu nama kepanjangannya siapa dia. Nomornya? Hah? B. Instagramnya dulu tadi. Oh iya. Dia Dari ada. Instagram baru DM ya? Yoi. Ah, anak sekarang banget sih lu. Sama Agnes Mo berarti itu Mas ya. Lagunya Copot-Copot sama? Kalau yang saya sendiri ya cuma copot sama cerita. Pokoknya 12 album lah. Heeh. Nah pas si Agnes itu kelas 6 SD, Yes judulnya lagunya. Berdua tuh ya. Om Dul Sumbang ya. Itu bikin album Mas atau Album single? album 2. Album berarti isinya sama 12 Agnes lagu.
Anjir. Kan dulu masih banyak lagunya, Iya 12 sih, lagu. Anjir 12 lagu. 12 lagu apa 12 12 album? lagu. Satu albumnya 12 satu albumnya 12 lagu. Oh, satu album 12 Nah, lagu. gue udah ada 12 album dulu pas cilik. Nah, ini bayangin Mas, aku masih sekarang udah bikin album sampai 12 biji lagi. Lu main kelereng dia udah nggak bikin album Iya, lagi. aku masih bingung main masak-masakan ya kan ini udah Lo main nyanyi udah kelereng, tampil. gue Iya. main sama nyokap PPV. nongkrong sama nyokap. Aduh gila 12 album ya. Itu gimana Mas? Maksudnya gini, sorry. Ketika masih prosesnya ketika rekaman dulu tuh gimana tuh dulu tuh Mas? Wah sangat seru ya, bener-bener Sangat seru ya? proses tuh dulu itu 3 bulan 4 bulan beneran. Karena kan Oke. analog masih kan. Iya, iya Lo sih. nggak bisa produksi di rumah Betul, karena betul, mahal, betul, belum betul, ada. betul. Mixer gede banget gitu lah. Ya masih analog gitu, seru banget waktu play waktu masih kecil itu. Bener-bener ya latihan vokalnya, jadi ke studio itu udah mateng, udah bisa nyanyi, udah bisa ngapa-ngapain, nggak boleh yang salah segala macam gitu lah. Oh, Treatmentnya gitu. emang harus kayak gitu. Harus gitu. perfecto gitu Iya, ibaratnya ya. karena kan kalau analog itu lo fals kedengeran. Betul, Iya. betul. Kalau digital kan tinggal naikin Iya, dikit. tinggal klik kanan Zaman auto sekarang kan kelar. Iya, iya. udah Tapi nyanyi aja, siapa kan suruh nyanyi gitu. Ini istilahnya humble Betul. bragging. Jadi Apa dia sebenarnya mau nyombong kalau suara gue sebenarnya nggak Iya, fals. halus banget. Halus banget. Karena Mas Betul. Eza udah humble bragging di Nah, episode kali ini, tanggung jawab. Iya. Coba nyanyiin lah copot. Nah, Copot-copot. coba yang ini. Sepotong coba. Sepotong. Mama codet suka lata. Jika lo kaget dia bilangnya copot-copot gitu loh. Oh, Gua Oh, lupa. lagu copot-copot yang itu. Berarti selama ini gue salah bang. Emang yang Gue mana? kira copot-copot air dicopot itu bukan sih? Bukan dong. Bukan ya, sorry Bukan dong. salah. Ini kebuka nggak nih Google juga. Tuh, Mei sampai pulang loh. Mei jangan. Mei sampai pulang. Gak tahu karena ini pure gak tahu guys gitu. Jadi ya mohon maaf ya penonton ya gitu. Oke. Di studio tuh Mas ya, itu waktu dulu berarti rekaman berapa lama tuh? Satu album deh butuh waktu proses berapa lama? Satu album tadi gue beli 3 3-4 bulan, bulan. 4 bulan. Satu album 3 sampai 4 bulan. Iya. Anjir. Itu Karena continue. Kan booking studionya juga kan ngantri. Oh gitu. Ya iya. Kan studio masih bukan kayak sekarang banyak. Iya Di mana-mana ada. Dulu Dulu di mana sih? Lu di mana? Gue dulu di Tenabang 1 ada studio legend banget, gue lupa namanya apa, Tenabang 1. Masih ada nggak sekarang? Masih ada nggak tuh Mas? Kayaknya sih udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Iya. Tapi alatnya juga udah nggak bisa dipakai. Iya sih. Oh, analog analog. soalnya. Ya nggak tahu, siapa tahu dia udah alatnya Oh udah, ya udah baru gitu kan berevolusi ya. sekarang. Iya benar-benar juga benar juga. Itu berarti dari kelas 2 SD udah satu album udah keluar tuh Mas? Udah keluar tuh di kelas 3-nya kalau nggak salah deh. Gue kelas 2 itu tuh nyobain yang lagunya si Puput. Ah. 1 ditambah 1 itu. Oke. Itu apa namanya? Dulu di direct sama siapa Mas pada waktu itu? Seru inget nih, kan? cara Ah, itu ini gimana loh. ya? Udah lupa ya, Kalau lupa, udah lupa. Gua Coba asli inget, lupa. kita tungguin Mas mau sampai subuh sampai kapan Oke, kita oke, tungguin oke. sampai Enggak, cerita. enggak. Ntar Bisa gue nih. telepon Enggak. temen gue dulu ya. Kira-kira ada 10 orang gak apa-apa tungguin. Gak apa-apa. Jangan lah Bang. Lupa, Nggak Om. ada pilihan Lupa. phone a friend soalnya di sini. Iya, Bagus. Lupa lah ya paling bokap sih. Karena kan bokap emang musisi jadi Oh, dia gitu. ngerti gitu. Tapi ada ini nggak sih, maksudnya secara kan punya bakat ya bisa dibilang dulu ya. Ada kesulitan nggak sih, ngerasa banget kesulitan ya? banget. Seorang Itu Eza yang kesu- ngerasa kesulitan ya? kesulitannya di proses. Karena Nah, kan Masih anak-anak karena masih anak-anak iya, itu. Iya. gitu. Gue nggak bisa main kemana-mana. Iya Setiap sih. minggu, Sabtu Minggu tuh gue harus latihan vokal, Oke. harus makan kencur. Pernah makan kencur kalau Pernah kencur nggak? dari pasar. Kencur dimakan bukan di... Dipapak. Langsung Iya, dimakan langsung Bang. makan. Jadi lu dari misalnya beli di warteg lah, misalnya beli di warteg, misalnya beli 2.000 kan dapat. Jadi terus masih bentuk begitu ya? Iya. Langsung itu Mas. Langsung. Enggak, dikupas dulu. Iya kupas Oh kulitnya iya sorry. enggak dong. Enggak, tadi soalnya bilangnya langsung ya, aku kira langsung makan gitu. Udah rasanya kencur getir sama kulitnya lagi nggak enak banget. Wih gila sih, Gitu. berarti di masa-masa umur segitu bisa Tapi nggak- dibilang Itu ngaruh nggak? apa ngaruh tuh nggak Mas? Makan kencur tuh ngaruh nggak? Ngaruh karena buat ngebuka tenggorokan. Nah, Sampai jadi sekarang? buat temen-temen Sampai sekarang gue kalau mau nyanyi segala macem hajarnya itu kalau hilang nih vokal nih. Oh. Oh masih sampai sekarang ya? Masih kalau udah besok udah misalnya kan mau manggung gitu. Wah ini nggak beres nih, beli warteg aja bu, beli kencur bu 1.000, Anjir. potong makan, Oh, nongol oke. sejam 2 jam nongol. Jadi kalau malamnya hangover gitu kan, Iya. paginya Kalau misalnya malam hangover, paginya yang buat hangover malam cut lagi.
Apaan tuh? Ya ini kentang, segala kalamari ya. Waduh. Dia hangovernya sama calamari. Iya. Berarti ini teman-teman memang makan kencur itu terbukti. Terbukti gitu ya, loh, jadi kan? bisa Oh iya, mungkin bisa banget. di ini. Nah itu banget. sudah ada saksinya yang ngomong dan sudah Tapi sudah harus dilihat dulu ada bukti riset. Nah, tapi kan udah terbukti bang. Iya, Bang tapi- saya yang tapi kan beda tiap orang. Iya sih, Iya. iya. Oke, sorry. Banyak yang masih sampai sekarang kalau nggak salah banyak. Masih Kalau nggak banyak salah ya? banyak yang masih The power of kencur. kalau nggak salah teman-teman teater masih Masih ya. Dan Masih itu gitu. kalau misalnya dibikin kayak jamu diminum gitu, nggak enggak ya? tahu Harus- sih. Gue selama ini makannya ya kencurnya aja langsung. Oke. digigit gak sih? Digigit lah lu gede, lu langsung telan kayak nelen kacang satu toples. Katanya kan ngebuka pitas suara, maksudnya ternyata yang Ya, ngebuka itu Bukan ditelan dibuka jadi karena kedorong sama kencur bang. Kalau itu keselak iya itu mah, bukan kayak gitu. Waduh. Tapi gini 12, sorry, Hmm. gua potong dulu nih. Ini gue penasaran. Apa tuh? Kan 12 album nih Hmm. katanya, nggak mungkin dong. Gue sih samar-samar juga ingatan Hmm. gue. 12 album, satu album ada 12 lagu. Hmm. Udah punya 12 album nggak mungkin dong nggak Wah. pernah tour Nah, konser gitu. Nah, itu tuh berapa lama sih kalau misalnya sekali tour, sekali konser? Mengingat kan waktu itu kan sebenarnya masih anak-anak ya. Betul. Secara kan kewajiban sekolah masih ada, Betul. masih pengen main Banget. gitu. Dulu tetap di weekend karena terimanya Oh, di weekend weekend. karena sekolah kan. Oke. Tetap di weekend. Ya tuh Jawa Bali kayak gitu-gitu main di mall misalnya Jawa di, Bali? Iya. Jawa Bali. Mall mana gitu. Dulu Jadi kan weekend masih, ke Bali terus pulang lagi gitu. gitu dulu. Sampai Brunei kok gue Gue sampai Brunei nyanyi. Serius masih kecil bareng sama almarhum Om Embong, terus Om Mujiono, Tante Krisdayanti, pokoknya siapa? Yunisara Yunisara. gitu-gitu pokoknya. Yang kecil gue doang pokoknya ke Brunei. Wih, keren kan. Dan itu cuma di weekend doang, habis itu pulang. Iya, cuman kalau yang Brunei kayaknya izin deh sekolah. waktu itu. Oh. Asik ya, kayak tiap weekend gitu. Eja lagi di mana nih? Lagi di Brunei nih gitu. Enggak Nggak ada. Belum ada, tapi masih yang segini. yang Gede gitu. motor, yang kayak roti tawar segini. Begini. Gede-gede Iya, gede di banget. bawah tuh ya. Udah gitu mahal banget lagi pulsanya Iya kan sih, dulu. zaman segitu ya. Telit Itu berarti ya. tahun itu setiap album tuh berarti 90-an. Mas. Iya. Wah, Iya. Gila sih. Aku umur segitu kayaknya belum pernah Mas ngerasain kayak gitu, tapi udah loh dia. Tapi puncak karir sebagai seorang penyanyi cilik Nah. itu sampai di umur berapa sih Mas Iza? Sampai suaranya balik. Sampai Itu Kalau berarti- cowok ya, 12-an. Umur 12. 12 ya. Kita balik cowok tuh 12. Ya sekitar. Suara. Kalau Nando 7 tahun. Wih. Oh, lo udah balik. Udah balik dia. Ya udah lama. 7 Lo tahun. nonton majalah porno ya lo lihat. Bukan lama banget di kamar mandi. Iya. Wah, ini di kamar mandi diam aja ngapain nih? Kena suara. Samboan gondrong. Samboan Gondrong. gondrong gitu. Iya sampai Sampai balik ya. aja. 12 tahun tuh berarti 12. sekitar kelas 6 SD ya. 6 Sama SD. Pokoknya terakhir tuh dia yang sama si Agnes tuh. Oh itu itu udah. terakhir. Itu terakhir tuh. Udah Itu terakhir gua tuh ya? udah mulai nggak nyampe tuh nada tinggi tuh. Oh gitu. Karena ngimbangin dia kan kelas 3 waktu itu kelas 3 sih. Jadi suaranya masih melengking banget kan. Nah itu Ribet apa nada namanya? tuh. Berarti kan digeber banget ya selama sampai 12 tahun Betul. tuh produktif banget gitu kan. Iya. Itu menikmati nggak sih masa-masa Nah. itu? Karena kan berarti harus ada yang dikorbankan dari Betul. sisi artinya masa kanak-kanak berarti ada yang Betul. hilang nih gitu. Betul. Enggak sih kalau gue bilang. Enggak. Enggak. Berarti Sangat menikmati ya. Oh enggak menikmati. Oh, gua. enggak. Oh enggak Menikmati, menikmati. ya, Gue nggak waktu main gue dikit banget. Hmm. Oke. Iya, sampai megang duit pun ya tau-taunya udah misalkan dulu pulang dari Brunei gue taunya udah punya mobil aja. Wih. Tapi gue nggak pernah megang tuh duit. Tapi mobilnya dipegang. Pegang. Abis beli tabrakan lagi. Iya. Di Alteri Pondok Indah tuh gue inget banget baru jadi. Mas Eza yang nyetir. Masa saya nyetir? Bokap, Oh, bokap. oke. Wih, seru-seru. Wih, dur. Ya Itu- lah baru beli. Itu mobil apa sih zaman itu? Coba Masih ingat Chairman. nggak? Hah? Chairman, Toyota Chairman. Ada Mark II, ada Chairman. Gue inget banget tuh mobil pertama tuh. Waduh. Mark bentar II nih. tuh yang Agak gede lah kayak Holden. Iya. Tapi itu dia lebih kayak kecil. kelasnya di atas Corolla kan, maksudnya Iya, salah iya. satu termasuk Ngerti. yang mewah ya, benernya mungkin ya. Mungkin kali nggak ngerti gue. Iya. Pada saat itu ya. ngerti. Tapi berkesan ya, maksudnya punya mobil karena dari Iya. Gitu. Sampai bisa beli mic sendiri dulu kan susah. Jadi temennya bokap dari luar negeri nitip dari Singapura beli mic. Oh punya mic bagus. Oke.
Bukan Tapi gue nggak main. bukan mic yang gini Bang ya? Iya, mic itu. Oh, mic yang gini. Iya, Kan mic dulu yang kayak Michael Jackson kayaknya. Bukan Oh iya, saya sambil so-soan Michael Jackson. Masih bisa gua. moonwalk nggak? Masih. Wah, Masih ya? bisa lah di sini Tapi ya. nggak bisa lagi kameranya nggak Nggak kelihatan apa-apa, ke bawah. kita stop Gue dulu, pengen lihat, tata dulu. nanti aja nanti selesai Boleh. selesai ngobrol, Selesai gue ngobrol pengen minta gimana? diajarin moonwalk. Masuk. gua. Boleh, boleh. Oke Mas, berarti setelah jadi penyanyi tuh, di situ kegiatan seorang SDM ini ngapain Mas? Nah, Dari umur pas- 12 sampai akhirnya ke apa dulu sih? Langsung main film ya atau gimana? Jadi pas sambil nyanyi kecil. Oh, sambil pas nyanyi. nyanyi kecil itu sebenarnya udah main film juga. Oh. Ada main film karena tapi jarang-jarang lah. Berarti berarti lu dieksploitasi waktu kecil. Iya ya, iya bahasanya gitu. Iya sih katanya gitu sih. Eksploitasi Iya, pada saat eksploitasi. kecil. tapi lu ya, rela ya, walaupun ada yang hilang dari diri iya, lu pada iya, saat iya, itu. udahlah gue jalanin Iya. aja gitu, seru-seru juga. Gitu. Oke. Terus main film, terus pas suara bener-bener nggak bisa nyanyi, Oke. gue udah mulai ngeband tuh. Habis ngeband belum? Oh, belum. Habis ngeband, terus tetap main sinetron TVRI juga dulu Oke. ada. Habis itu ini di luar jalur sih sebenarnya. Apa tuh, Temen Mas? gue masukin foto gue ke model, ke Aneka. Majalah Berapa itu? Aneka 96. 96. Belum. Jadi gue belum Belum ada apa? aku, belum ada aku. Jelasin belum. jadi gue di antara itu tuh sempat model dulu. Yang Gitu. jalan-jalan gini Mas Ntar di lu, catwalk. gue pengen nanya nih. Apa Waktu itu? lu jadi model nih Mas, lu ngerasa keteng gak sih? Enggak. gue naik ke atas kan, gue kirain mau diwawancara nih sama majalah Aneka. Gue naik celana robek-robek nih, anting semua nih. Oke. Anting semuanya. 96 umur berapa itu dulu ya? Berapa ya? SMP, SMA? SMP kelas 3 mungkin SMP kelas Oh, tiga. iya. Mungkin ya. Ah. Sini gue udah anting, sini berderet nih. Nih robek-robek naik ke atas. Gue kirain mau wawancara. Oke. Hah. Nah ini ngapain? Catwalk. Ganteng-ganteng semua pada di sini kan. Ini ada apaan ganteng-ganteng? Ini apaan sih? Pada rapi-rapi banget. Gua turun lagi kan. Apa-apaan tuh di atas? Gua sama nyokap kan ngomel gini-gini. Baru dikasih tahu. Gua ngambek kan. Nggak mau, gila ngapain gua gitu kan. Pokoknya nggak mau lah. Gua itu bukan dunia gua ya gitu. Oke. Menurut gua. Pokoknya celana robek-robek, anting taunya ngambek. Iya kan? Iya. Lucu Gua ya. kesel banget gitu kan. Lu masih ingat gak ekspresi lu ngambek gimana Mas? Nah, coba tuh bisa. Gue lupa, coba deh lu coba. Gue pengen tahu. Pakai anting. Oh. Iya. Gak mau. Terus udah lah coba aja kata nyokap gua kan. Ya udah deh cobain ke atas, udah akhirnya kecemplung. Nah gitu angkatan gua tuh si Arya Elemen. Oh, iya, iya. Nah, Tahu nggak? Yang personil elemen yang lainnya tahu, kalau Mas Arya aku nggak tahu gitu. Iya itu. Itu Pokoknya Mas Arya. gitu lah ya. Oke. Kok diem-dieman sih? Tapi apa namanya? Lu ngerasa Iya. gak sih? Oh belum. Lucu ya? lucu ya, Mas Eza lucu, ini, iya. Mas Eza ini lucu. Cocok gitu. loh ini di Daripada pelawak. dragging kan. Enggak, Mas, sekarang kita ini lagi Oke. Star Trek nih sekarang. Oke. Dredeg Mas, gitu loh. Star Trek ya Iya benar-benar. kan? Iya Apalagi kan? gua kan, ini kan Nah. era gua sebenarnya. Nah, apalagi saya Maksudnya. masih dredeg gitu. Oke, model berarti dulu ya. Iya dari situ kelar di situ di pertengahan baru gua bikin si DOT itu. Nah, Tapi lu merasa ada persaingan gak sih di dunia model? Lu merasa bisa bersaing dengan yang lain gak? Mungkin karena gue nggak dunianya nggak di situ, jadi gue have fun. Cuek Iya, aja ya? jadi gua nggak peduli. Nanti tulus aja ya? Iya. Nah. Terus lumayan tuh setiap kita show, kebetulan kan show-nya bukan yang jalan meragain baju, jadi kita tuh dance, nari gitu, nari gitu kan. Lu habis- keluarin lah jurus Michael iya Jackson lo ya? kebetulan kan. Terus dapat duit lagi. Dapat duit nih enak juga gitu. 75.000 apa ya? Sekali misalnya meragain mereknya apa gitu. Di mana gitu kan. Dapat duit nih. Itu 96 ya? 96. Wah, lumayan. Ya udah akhirnya gue nggak merasa apa-apa sih. Iya. Jadi jalanin aja. 96 itu dulu 100 rupiah tuh dapat permen 4. 96. Jadi do the math ya, lu hitung aja sendiri. 75.000 tuh kira-kira sebesar Iya, sekarang. iya, Gila lumayan, sih, itu lumayan. besar lah itu. Sekarang kayak 75.000 cepet banget. Iya, itu Setengah dulu jam juga udah habis. setengah itu jam dulu Bang, jajan itu. somai di SD itu 300 perak dulu. Iya. Wah, Satu aku porsi. nggak ngalamin 300 itu perak. harga 300 perak, segitu. bener. Dapat Iya. banyak kayak pokoknya. Dapat banyak. 75.000 buat beli Berarti baju banyak dapat banget. berapa Gue tuh? pernah 150 kok SD jajan gue. Serius? Iya, iya, 100 pernah. Dan 100.000.
100 rupiah. perak. Oh, 100 sorry, perak. rupiah. sorry. Itu bisa dapat banyak banget. Naik angkot tuh masih 200 perak Iya. lah gitu. Anjir. Zaman itu ya. Berarti duit 5.000 itu zaman dulu Udah udah gede, kayak waduh. gede banget. Gede itu bisa banget. kita ngajakin ngedit-ngedit kemana aja tuh ya, duit 5.000 gitu Iya, ya. Ngedit. Iya. Iya kan, Lah, maksudnya kan iya. logikanya kan gitu. Kalau Iya, misal iya, duit 200 perak nih lumayan, berarti 10.000 bisa buat Banget. bertiga Iya, berempat iya, kan banget, berarti. iya. banget. Makanya 75.000 tuh udah, wah. Tapi udah itu masuk ke kantong pribadi akhirnya. Iya. Oh gitu. Nah itu habisnya kemana tuh duit Nah, 75 Itu abisnya ke Narkoba Nation. Oke. Langsung diam. Enggak ini serius nih Bang. Iya Serius nih. benar. Emang lo denger gue ngomong apa? Iya denger sih. Apaan? Itu kan kayak enggak ya karena enggak tahu ya kaget aja gitu. Lari ke dunia hitam lah. Gue kayak bingung gitu. Ini beneran nih. benar. Lari ke gitu. dunia hitam. Anjir. Itu masih SMP tuh ya? Iya sih. Gue SMP udah ngebo, udah ganja, udah segala macam, udah. Itu lama tuh? Lumayan lama. Lumayan lah. Sampai? Berarti waktu Gue zaman... nggak mau inget berhentinya kapan karena bukan untuk dibanggain juga. Oke. Gue lupa berarti, malas juga gue nginget. Iya. Oke. Karena oke. Tapi bukan sekarang untuk udah enggak bangga- dong. Iya bukan untuk dibanggain. Wih gue ini Iya, kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah. Kalau masih Udah. halo BNN. Iya. Janganlah. Oh enggak. Sekarang Jangan enggak bersih-bersih. Jangan. Bersih. Ini panutan. Ini panutan. panutan. Waduh, panutan. Gitu. Berarti pas waktu band DOT itu Udah dong. Ya Udah stop. Udah sedang ingin bercinta. Wih. Enggak maksudnya sedang hot-hotnya itu. Itu SMA berarti Bang ya? DOT? SMA. Wih gila. Gak pernah sadar. Personilnya gua siapa aja SMA. sih? DOT itu berapa orang? Kakak 3. 3. Saya, kakak sama dulu. Yang DOT yang lama tuh teman mainnya kakak. Oh gitu. Nah, sekarang baru sepupu. Udah. Pas dulu DOT singlenya apa gue? Jangan-jangan. Jangan-jangan iya. Oh. Tahun 97 98 ya? 97. Jangan-jangan 97 ya. 97 keluar. Gue dulu pertama kali belajar gitar Oke. itu lagu Lagu DOT ini. Karena gampang ya. sama riff Raja. Oke. Iya. G Standar. minor C D. minor. DOT berarti berdiri tahun 9 berapa itu Bang? 9. Kalau DOT-nya di 97 itu sebenarnya gua 97. ada bandnya tuh berempat dulu. Oke. Jadi gua hanya ngedrum, pas suara pecah gua udah nggak mau lagi jadi nyanyi. Jadi gue pengennya main ngedrum aja. Oke. Abang gue itu dulu band-band festival. Oke. Dia nomor 1 Jabodetabek, Metallica lah segala macam. Ush, mantap. Kan masih manggung di kampus-kampus zaman dulu betul, tuh, betul, manggung di Salemba, apa gitu. Drummernya kemana gitu, gue nggak tahu. Terus kata bokap, ya karena gue udah ngeband duluan, bokap Oke. udah tahu gue main drum gitu kan. Ini si Eza aja tuh ojok, buset anak kecil ngapain gitu. Adam kan kakak gue paling tua, jadi lumayan jauh gitu. Ngapain kecil diajak aja gitu. Coba dulu tes aja daripada udah mau manggung nggak ada pemain drumnya gitu kan. Oh ya udah, karena gue dulu bawainnya Nirvana, Oke. terus Ugly Kid Joe gitu-gitulah. Tahu nggak lu Yang- Nirvana? Tahu. lumayan grunge kenceng. Oh iya, betul kan. Sementara dia untuk main di kampus tuh bawainnya lagu kayak Collective Soul yang agak slow gitu tuh. Alternatif rock lah ya. Alternatif rock pop. Terus mau ikut manggung nggak? Bantuin main drum. Lagu apaan? Weh, ada apel apaan gitu. Arogan Iya, kecilnya nih. lagu Mas apaan ada sih main- itu? Lagunya ini gitu kan. Enteng. Ayo gitu kan. Langsung ya. Ya karena cuman dek, tak. Nah, oke. Enteng lah. Enteng banget itu. Udah akhirnya bantuin kakak gue lah manggung kan di kampus. Gue dipakein sepatu tinggi, kelihatan tua. Ini masih SMP. Iya, masih SMP ya. SMP. Bahkan belum SMA itu. Iya belum SMA. Udah akhirnya mereka cocok lah gitu. Akhirnya ya udah lu kita bikin demo yuk. Ayo, gue bilang bikin demo. Ya udah bikin demo. Kirimlah ke label-label Label. gitu. Nah pas sampai kebetulan ada yang nyangkut gitu. Label apa sih Mas? Kalau Siapa Musika Mas dulu? dulu. Musika. Oh, musika. Ada yang nyangkut, tapi ada sesuatu keputusan vokalisnya nggak bisa ikut. Oh gitu. Dari labelnya. Ya udah akhirnya gue bilang enggak, siapa yang nyanyi nih? Ya kamu lah kata labelnya. Kamu kan dulu penyanyi. Enggak mau, gue udah mau ngedrum gue bilang gitu. Gue ngedrum aja udah kayak bapak gue dah gue bilang gitu. Oke. Nggak mau gue nyanyi gitu. Ya udah kalau nggak mau nggak di kita gitu. Keren Iya. juga. Iya. Ya udah akhirnya ya udah gue nyanyi dengan berat banget lah, kita penuh drama ngomong Oke. sama si vokalis ya gitu. Terus ya udah akhirnya gue ngedrum sambil nyanyi. Kita sambil nyanyi itu. Bentuklah DOT. Kalau dulu namanya Arus, 94 tuh Arus.
Iya, mereka dari 93 pas. Nah di 95 gue masuk tuh. Iya kalau nggak salah ya, gue lupa banget ya. Kepanjangannya DOT itu apa sih Mas? Apa ada kepanjangannya nggak? Jadi gini. Ini gue juga pengen tahu banget sih. Nah, itu. Dulu bertanya-tanya gitu kayak DOT itu apa gitu. Jadi gini. Pas mau sign kontrak nih, kan dibawa nih ke Musika. Oke yuk, kamu ya nyanyi band. Oke. Kita lagi drama nih ngurusin si vokalis dong. Iya dong, gila loh. Mereka udah tahunan masa gue masuk tiba-tiba ganti. Betul. Drama banget lah. Kata dia udah nggak apa-apa lu jalannya duluan, terbang duluan, tapi jangan lupa turun bantu gue gitu. Gitulah pokoknya. Tiba-tiba dari ke nyokap nih. Mbak Cila ini anak-anak DOT mau sign kontrak kapan gitu kan. Kata nyokap, oh mungkin anak-anak ngasih namanya DOT kali gitu kan. Ya udah yuk kapan, udah janjian ke sana. Terus sign, namanya bagus ya kata si yang punya label. Loh itu bukan dari ibu ngasih nama, dari sini, dari label. Enggak, kita pikir justru dari kalian karena udah ada di kontrak. Lah, masa sih gitu? Lah itu siapa yang ngasih nama? Nggak tahu. Ya udah pakai aja. Jadi kayak apa namanya? Nggak tahu itu. Nggak tahu apakah yang ngetik bikin kontrak salah nulis atau sementara dot aja dulu, dia lagi ngedotin anaknya kali. Tapi itu intervensi ilahi. Betul. Intervensi ilahi. Iya karena namanya bawa hoki gitu. Maksudnya betul. sampai sekarang orang-orang yang di era 90-an akhir pasti kan tahu kan. Generasinya DOT, Wayang, Rif, ya kan. Terus siapa lagi dulu tuh? Terus angkatannya siapa? DOT selain DOT di angkatan tahun itu siapa aja berarti Mas? Yang seangkatan banget tuh Wayang, Bragi. Bragi lu nggak tahu? Hah? Bragi nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Wayang pernah denger. Ya, Wayang terus Jam. Best Jam. Pasti ya. Baru denger kemarin. Seriusan udah. Ya gimana ini real antah berantah aku nggak tahu nih gitu. Jadi ya kayak ternyata generasinya ada itu gitu kan. Ya Best Jam siapa lagi ya? Banyak ya ternyata ya. Banyak. Iya. Berapa album berarti Mas sama DOT? Pas band ya? Pas band duluan ya? Pas duluan kayaknya 94-an ya. Iya. Berapa album berarti sama DOT Mas? Sama Musika? 3 sorry, di 2008 kita rekontrak lagi, bikin lagi 2008. Oke, berarti 2 album tuh ya? 3 berarti. Oh 3 album. Itu berarti live juga nyanyi sambil ngedrum? Iya, 5 lagu main drum, 5 lagu nyambil nyanyi. Karena kalau main drum semua kosong depannya. Iya sih. Tapi itu berarti menandakan di angkatannya Mas Eza dulu tuh artis-artis yang itu ada juga nggak yang nyanyi sambil ngedrum gitu? Phil Collins. Oh enggak, gitu. Yang di Indo ya maksudnya, yang di Indo ada nggak Mas? Indo nggak ada. Berarti seingat gue sih nggak ada. Nggak ada. Berarti pionir karena kan sekarang kan juga ada beberapa musisi-musisi. Nggak pionir sih, kita juga nyontoh dari luar banyak. Nggak maksudnya di Indo. Genesis terus. Nggak ada nih. Nggak ada ya. Iya kan? Di Indonesia nggak ada. Nggak ada kalau di Indonesia gitu loh. Paling cuman mungkin bantu-bantu backing doang aja. Bukan main vokal. Nah ini kan masalahnya kan main vokal kan. Jadi kayak wow itu salah satu. Pertanyaan standar sih tapi susah nggak? Kalau apa lagu sih aman-aman aja. Kan kalau apa lagu, kan namanya lagu kita sendiri salah juga. Kalau ini katanya Mandra, ini karena kita masih 90s ya, sombong amat. Enggak juga 90s. Aku juga 90s tapi ya enggak. Lu Gen Z. Gen Z ya. Sorry. Oke, bersama DOT tuh. 3 album. Berarti sempat tur juga tuh Mas ya? Sempet banget. Sempet gitu. banget. Merasakan tuh ya, maksudnya ketika kan kecil udah nih, waktu dulu kan udah, akhirnya pas dewasa itu kan. Iya ini lebih padat. Lebih padat. Emang kalau kecil kan, kalau waktu kecil kan memang ada school time ya kan. Kalau ini udah nggak ada. Tapi kan ini SMA kan? Iya, gue udah sekolah tuh udah tahu banget, udah izin banget lah. Udah izin banget, udah. Sekolah di mana sih Mas? Gue SMA itu di daerah Kebonjeruk. Kelapa Dua nama sekolahnya. Kelapa Dua. Tahu nggak Mas Januar? Tahu daerah Kelapa Dua, gue tahu. Daerah Kelapa Dua tahu. Nah pada zaman itu Mas ketika dispen gampang nggak sih Mas kalau misal ya udah kayak gitu atau susah gitu atau gimana? Susah gampang sih. Susah gampang ada ya? buktinya juga kan. Oh gitu. Dan dulu kan belum ada internet, lo nggak bisa ngasih unjuk. Oke. Iya sih? Iya sih. Lo nggak bisa ngasih unjuk. Nggak bisa ngasih unjuk story lo lagi iya, manggung gitu. Iya makanya. Oh iya. Jadi, nih, si Esa lagi tur nih. Mesti update, nggak tahu deh tuh bokap nyokapnya mesti update. Oh gitu. Cuman schedule-nya memang gue setahun tuh cuma 3 bulan di rumah bisa. Wih gila. Seru ya kayaknya. Pulang naruh baju, berangkat lagi. Tapi itu emang DOT itu namanya gue juga melihat kayak ya, bawa hoki banget berarti ya sebenarnya. Mungkin. Keren sih. Perfect time aja sih.
Perfect Iya. timing. Lu selalu ada di waktu yang tepat kayaknya Mas. Itu pas lagi kacau kan negara kita. Iya, Pas lagi Krismon. Bukan demo. Hah? Penurunan Pak Harto kan itu. Oh sebelum Krismon justru ya Iya. waktu itu ya sebelum. Pas lagi gencer-gencernya gue lagi tur tuh, pas lagi bakar-bakaran. Iya. Itu gue lagi tur. Di mana itu, daerah mana? Jawa Bali segala Tapi lu macam. nggak dibakar kan? Enggak. cuman kadang-kadang kita waduh ini serem banget gitu. Iya, pastilah. Iya. DOT. Lu bayangin ya, dia si Mas Eza ini kecilnya penyanyi cilik, Betul. sempat jadi model, Betul. terus naik lagi di karir musiknya di DOT ya. Terus merambah lagi di dunia acting kan. Nah, itu dia. Itu paksaan apa emang lo ini Mas? Maksudnya Enggak emang sih, lo mau gua gitu? nyaman. Gue yang penting menurut gue berkesenian aja. Asal jangan di kertas, meja segala macam. Iya, Yang penting berkesenian. Gue nyanyi kayak acting kayak pokoknya berkesenian aja. Gue nyaman di situ. Jadi memang lo suruh depan laptop apa iya nggak bisa ya. Gue cabut, gue tidur. Tapi lo menyelesaikan ini nggak sih jenjang pendidikan? Maksudnya setelah SMA apakah sempat kuliah juga? Enggak, gue lulus? nggak kuliah. Oh, enggak. Dulu pas niatnya sih kan ada saudara di Belanda. Gue niatnya mau ngambil percussion di Belanda. Suruh tinggal di tempat om gue sebulan, abis itu lo cari kosan gitu kan, cari tempat tinggal sendiri. Ya jalannya DOT udah nggak bisa udah. Kan DOT-nya jalan tuh. Iya. Udah nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu sekolah itu juga pasti. udah berantakan segala macam. Tapi SMA lulus. Kebetulan nggak jelas gue. Wih gila, ini seniman banget ya. Seniman banget teman-teman. Top banget emang. Soalnya enggak. Setahu gue sih gue lulus ya, tapi kan gue nggak sadar. Kan gue bilang gue nggak sadar. Tapi kan ada ijazahnya harusnya. Harusnya ada. Nyokap gue tuh udah ke sekolah, tapi katanya nggak ada. Waduh. Tapi hidup ya. Ini salah satu Guenya bukti. hidup maksudnya. Iya, enggak maksudnya masih bisa survive, bertahan hidup. Artinya karena gini, kan stigma masyarakat terhadap seorang seniman itu kayak lu mau makan apa lu kalau mau jadi seniman gitu. Tapi seorang Eza Yayang sudah berhasil mematahkan stigma itu gitu. Iya, alhamdulillah ada jalannya dari Allah. Jadi kalau ngomongin itu gue sampai pas merit itu. Oh merit Mas ya? Merit dong. Emang lo pikir gua inian ituan? Ini parah Mas, soalnya di bayangannya Mas Yanu tuh kayak aku nih, nggak punya pacar tuh udah homo pasti gitu loh. Kacau. Di bayangan gue nih masih kecil terus soalnya. Oke, lanjut Mas. Iya, gitu. Jadi saking stigma yang itu. Ingat nggak lo tadi ngomong apa? Ingat ya? Ingat ya? Masih kecil terus di bayangan. Bukannya gitu. Bukannya gitu. Stigma yang seniman. Oke. Pas gue berit tuh gue gak mau misalkan bawa anak orang, gue belum punya rumah. Stigma itu seniman. Sampai gue alhamdulillah dapat rezeki, gue program ada di TV 5 tahun, gue ngambil rumah, baru gue ngawinin anak orang gue bawa. Program 5 tahun di TV. Program 5 tahun di TV. Itu program apa ya waktu itu ya? Sketsa dulu. Trans TV. Sketsa. Apa Mas namanya? Komedi ya itu komedi. Iya namanya sketsa. Sketsa ya Allah. Ya tahu. Sketsa namanya apa? Gua bingung ngejelasin. Udah gua aja yang ngobrol ya. sorry. Masih terpana gitu. Masih hashtag terpana. Oke, tahu itu. Tapi itu komedi kan sketsa. Iya, dia sketch gitulah, komedi sketch. Dan lu merasa diri lu lucu? Sketsa itu bukannya melawak. Oh enggak. Iya, dia komedi situasi. Jadi yang ngelawak itu situasi dan gambar. Itu lu ikut ke dalam proses kreatifnya juga gak sih? Enggak. Oh jadi udah diarahin pure aja. jadi. Tapi harus memainkan sebuah peran yang ditentukan itu. Bukan peran. Jadi ada materinya, misalnya lo minum misalnya gelasnya gede, terus waduh itu gelasnya gede, harus objeknya harus kita mainkan. Oh. Itu ada skripnya gak sih Mas gitu tuh? Ada tetap ya, enggak yang langsung spontan. Enggak, kotnya kemana-mana nanti. 5 tahun ya? 5 tahun yang di Trans TV. Jadi seorang Eza Yayang menikah di umur berapa ya? Berapa ya? 30-an berapa ya gitu? 30-an awal. Enggak, gini kenapa gue nanya kayak gitu, karena kan orang stigmanya kayak apa namanya, seniman nih, sorry masa depan suram misalnya gitu kan. Pada saat itu ya, kalau sekarang enggak.
Sekarang udah enggak ya? Banget bisa menghasilkan karena sekarang lo bisa live dimanapun bisa dapat duit. Betul. Dulu di mana susah. Tapi tergantung juga kalau misalnya lo nge-live nggak bagus, nggak ada yang nonton, nggak bisa juga. Iya makanya kan harus bagus materinya. Lo sebagai senimannya dituntut kreatif. Kayak Zaya yang selalu bagus ya? Oh enggak juga. Kita kan bicara luas, bicara global. Bagus banget lo bayangin kecilnya penyanyi cilik. Habis terus itu jadi model. Terus punya band, nge-band. DOT terkenal juga. Habis itu ke dunia acting. Kayak paket komplit gak sih? Semuanya dilibas sama karena yang lainnya nggak bisa. Iya. Kan gue cuman bisa itu doang. Iya. Ya tapi itu salah satu yang mungkin nggak semua artis bisa mas gitu. Kadang ada orang yang ya udah nyanyi doang. Abang kan bisa semua nih. Nyanyi bisa. Main ngedrum juga bisa gitu loh. Acting juga bisa. Bisa semua terus. Gila. Luar biasa sih. Luar biasa sih. Tapi dari semua pernah dijalanin itu lebih nyaman, lebih seneng di era yang karena gini setiap era. Iya, setiap era kan seorang Eza Yayang nih menjalankan peran yang berbeda kan, penyanyi cilik, model, acting, ngeband gitu. Yang paling lo seneng yang era yang mana tuh? Susah Pak jawabnya Pak. Semuanya gue nikmatin gitu. Iyalah. Cuman penyesalannya adalah ya pas pada melewati itu semua guanya sambil narkoba itu doang. Jadi tidak menumpuk hasil yang banget. I see. Ya, tapi ujiannya di situ. Waktu ngeband udah duit sendiri ya. Habisnya di situ ya dulu ya berarti. Banget. Kalau nggak mungkin nggak kecemplung di situ. Ini ngambil negatifnya. Kalau ngambil positif. Kalau misalnya gua nggak kecemplung ke situ, gue nggak akan tahu gitu gimana cara bisa lo menghargai ini semuanya segala macam. Selalu ada hikmahnya sebenarnya. Banget. Itu kalau misalnya gue nggak kecemplung di situ, duit gue banyak banget. Iya dong pasti. Iya benar. Gue setahun cuma 3 bulan 2 bulan di rumah. Gokil. Banyak itu juga udah nggak tahu ya berapa duit sebenarnya yang bisa lo hasilkan pada saat itu ya. Karena udah skip banget dulu ya. Dan udah nggak sadar. Nah tapi kalau misal bahas soal DOT itu dari uang manggung DOT dulu berapa sih mas kalau boleh tahu di tahun segitu ya? Di tahun segitu tuh bayarannya berapa sih kalau misal gitu tuh? Berapa dong? Lupa dia udah skip dong. Iya sih. Barangnya bagus. Wah ini 100.000. Iya. Udah kerjanya lagi. Itu misalkan lo tur misalnya nih kopi tur ini Jawa Bali. Nah itu ada sampingannya lagi kayak misalnya malam nih di kota apa? Di klub ini main yuk gitu, ngambil recehan buat anak-anak kru gitu kan. Tanyain anak-anak mau nggak? Ayo ajar bang, sikat. Ngambil lagi tuh recehan lagi, dapat lagi. Lu bermain musik di bawah pengaruh narkotika tuh bisa? Ya dulu sih jalan-jalan aja, cuman ya nggak tahu ya. Gue tuh mesti tanya ke yang di lingkaran. Tapi kan maksudnya lu secara reguler kan main, berarti kan harusnya kan baik-baik aja ya. Harusnya baik-baik aja, tapi mungkin ada kali gue nyusahin teman-teman tiba-tiba gue harus beli barang lah. Tapi ada keluhan-keluhan gitu nggak sih? Yang lo denger yang gitu mas? Mungkin ke tengahnya Mas Eza tuh. Denger gak cuman kelihatan mukanya aja kesel. Kalau itu nggak skip ya? Kok dia mukanya kesel ya gue? Ini kenapa ya kira-kira ya? udah gitu nanya lagi, bisa tahu diri aja ya kan? Lu kenapa bro gitu? Nanya lagi lu. Pernah gue lagi manggung jatuh kok. Berapa lagu? Tes jatuh. Ketinggian. Tes jatuh. Flying sadar. Berhenti abis itu. Berhenti udah. Itu kalau kayak gitu dianggap one prestasi gak? Kayaknya enggak deh, abis itu soalnya gue disadarin terus terusin lagi. Iya. Soalnya melambung tinggi bro, DOT bro. Maksudnya kan jadwal kenceng ya kan, hits juga pada saat itu. Lu bayangin dia jatuh terus dibangunin. Ngeteram lagi bro. Dalam keadaan teler dia bisa nerusin lagi. Kan dan dia main drum sambil nyanyi dong. Iya. Ketepak kan. Ayo bangun lagi yuk. Terus abangnya gini, Eza, ilernya. Tapi ketika udah mungkin nggak tahu juga gue. Udah ketemu udah tuh kelar tuh ya abis itu ya. Apa tuh? Ya habis udah jatuh tuh kan. Terus habis itu lanjut lagi atau gimana? Lanjut lagi aja. Wah gila sih. Tapi pertanyaan gue nih balik lagi ke masa dulu, nama panggung lu Eza Yayang ya. Nah. Itu Yayangnya karena gini nggak semua orang namanya bisa pakai Yayang. Nah. Cuman lu doang. Misalnya gini, kita panggilkan Nando Yayang. Enggak, karena belum terbiasa aja kali. Enggak ya. Cuman Eza doang yang bisa pakai Yayang. Nando Yayang apaan? Yayangnya gitu. Nando Yayangnya siapa? Enggak ada, janganlah gitu. Janganlah bahas masalah hati-hati Yayang. Enggak, tapi gue pengen tahu kenapa Yayang? Bokap. Gitu. Yayang tuh nama bokap. Oh gitu. Ya. Berarti nama asli dong?
Bukan, nama asli gue Eza ada lah gitu. Nah akhirnya buat nama itu dipanggil, tambahin nama bokap Yayang. Tapi bokap nama aslinya Yayang. Yayang Bahtiar. Ya. Oh itu nama bokap berarti luar biasa itu. Enggak, jangan nyebut yang aneh. Enggak. Maksud gue ya makanya cuman bisa Eza aja yang namanya Yayang, karena Yayang itu kan sebagai sebuah kata yang biasa diungkapkan terhadap pasangan kan, Yayang gitu. Bener-bener. Dan kayaknya nama itu sih yang bawa hoki sih. Bisa jadi sih. Mungkin kali nggak tahu. Ya. Tapi kalau dipanggil tuh unik ya, Eza Yayang gitu, kayak lucu gitu. Enggak ya? Enggak. Keren ya maksudku itu. Dulu aneh sih emangnya kok ada nama Yayang ya. Iya. Aneh sih. Lu doang sih bener asli yang emang. Oke, berarti mau tanya ini Mas. Berarti sketsa dulu mengawali terjun ke dunia acting. Enggak. Kan dari yang kecil gue udah main film. Oh iya, oke. Main sinetron setelah dulu. Sketsa habis itu seorang Eza Yayang apa ini? Sempat nganggur tuh. Oke. 7 bulan, habis itu ada lagi tawaran buat di program yang satunya lagi. Gitu, yang ngojek-ngojek gitu kan, tukang ojek pengkolan. Itu berapa episode tuh Mas? Itu 3.500 kurang 10. Enggak, ini serius nih? Serius. 3.500 berapa tahun? Kurang 10, 8 tahun. Gila. 3.500 tukang ojek banget ya gue. Itu sepanjang itu tuh enggak ya fokus karir di acting aja ya? Iya, yes. Kalau itu gue fokus. Pas di sketsa juga gue fokus. Jadi gue gitu Pak. Kalau misalnya lagi di satu ini, gue fokus tuh. Yang lain tuh boleh ambil tapi gue sampai mengganggu lah ya. Prioritasnya ke sini. Betul. Anjir 3.500 episode bro. Kurang 10. Kurang 10 berarti habis ini selesai berarti Mas ya? Udah selesai. Oh udah selesai. Itu tuh pasti udah di tahap yang bosen cuman karena apa namanya? Oh ini tuntutan hidup ini sebagai pekerjaan gue yang menghasilkan gitu sampai mungkin udah sampai di titik itu 8 tahun loh. 8 tahun sih. Banget. Jadi teman-teman semua tuh udah punya cara sendiri buat menanggulangi itu. Oke. Jadi kayak ada yang baru merasakan kayak gitu kan, gimana nih aja. Udah lo kelar syuting, apa yang lo suka lo lakuin, tapi positif ya. Oke. Misalnya mau negatif nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Gue bilang gitu. Kayak gue kan selalu naik motor nih, bawa motor karena dekat gitu kan, bawa motor. Gue pulang-pulang udah naik motor aja iseng, udah nggak lepasin semuanya naik motor. Ntar tiba-tiba anjing serpong gue nih. Bisa gitu ya? Serius, karena buat refresh. Kalau nggak itu nggak skip kan? Enggak. Bukan dalam enggak. Kan udah tahu-tahu udah disana. Udah enggak kuat juga, udah capek badan pulang syuting kan. Iya. Kadang-kadang ke Sudirman tuh lihat-lihat gedung aja. Terus nongkrong di Sabang, makan sendirian ya. Ini lagi menjiwai Kang ojek. Ini salah satu cara buat nge-refresh gue. Oh caranya seperti itu tuh kalau Mas Eza kayak gitu tuh gitu kan. Gue ngasih tahu ke teman-teman gitu. Nah itu ada aja teman misalnya dia ngapain, dia beli binatang piaraan kayak gitu. Karena pasti ada 8 tahun. Iya, lo ketemu dia aja, lokasinya dia aja, krunya dia aja. Kalau nggak kita ngerangkul mencoba kayak nongkrong di lokasi, berantem itu pasti. Enak pasti sih. Tapi enggak ya, semua bisa termanage dengan baik. Jadi gue ngebawanya tuh nggak ada gap. Jadi kita datang kemari sama-sama cari duit, sama-sama karya, sama-sama kerja. Action baru bidang masing-masing. Cut, lo temen gue main bareng-bareng. Gitu, kita bareng-bareng. Itu dia. Jadi nggak boleh ada lo kru atau lo pemain senior nggak ada tai kucing lah itu. Harus sama bareng gitu. Iya sih kalau nggak gitu. Ini salah satu menurut gue ya. Ini salah satu kunci sukses seseorang adalah bisa bersikap seperti itu. Betul. Karena nama besarnya Eza Yayang juga ditentukan dari cara dia bersikap dengan teman-temannya juga kan. Iya mungkin bokap gue mesen gitu sih. Jadi bokap tuh dari dulu mesen ketika Eza di atas panggung, Eza artis. Ini entah dia dulu mau neken gue supaya jangan pala gue terlalu naik gitu ya, terlalu sombong. Kalau di atas panggung Eza artis. Kalau Eza di bawah panggung, Eza orang biasa. Nah itu gue tempel sampai sekarang gitu, sampai menghargai waktu lah, lo lebih baik lo menunggu lah daripada lo ditunggu kayak gitu-gitulah. Bokap tuh dulu ngasihnya itu gitu. Dulu sih apaan sih nih orang tua ngomong apa sih? Baru berasa itu sekarang kayak gue baru hargain, ngerangkul. Berarti Mas Eza dulu juga pernah merasa di fase kayak yang ya istilahnya apa ya? Alhamdulillahnya selalu banyak
di lingkungan yang ngingetin. Oh gitu. Jadi udah ada yang ngerem duluan iya, gitu ya, jangan di rumah sampai. kan banyak seniman-seniman suka pada tidur di rumah gitu kan. Jadi itu buat kita menjaga kerendahan hati ya. Jadi ini dia dari daerah ini nih, dari daerah jauh banget seberang Pulau Jawa datang kemari mau ngadu nasib gitu kan. Jadi bikin gue inget terus gitu. Biasa aja gitu. Bukan siapa-siapa kayak gitu. Anjay, keren banget ya ternyata. Tapi kalau misal ngomongin syuting-syutingan nih Mas, dari 8 tahun itu kan pasti kan ada tuh muncul kayak istilahnya karakter-karakter baru lah dengan artis-artis baru lah pasti. Nah itu kan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8 itu banyak lah cerita-cerita istilahnya. Nah yang ada cerita unik gak sih Mas dari selama 8 tahun yang mungkin wah ini gak bisa dilupain sih ini gitu? Banyak banget cerita uniknya. Ada satu cerita unik yang tadi kayak gue bilang. Jadi di lokasi syuting yang ngojek ini tukang ojek pengkolan, kita tuh komitmen. Kita mulai jam 7, jam 5, pokoknya 12 jam kerja aja. Jam 7 udah action, jam 6 udah harus pulang. Itu kita harus komitmen semuanya, sama-sama bareng. Makanya kan kita dibilang syuting sehat. Awal-awal syuting sehat tuh pasti TOP yang di orang ngikutin ini susah banget. Dibilang syuting sehat. Itu kan harus komitmen. Nah ketika orang di tempat syuting tempat lain yang memang dia bisa mengatur schedule, bisa mau ngapa-ngapain, kan nggak bisa di tempat sini. Betul. Nah itu gue tahu misalnya mereka nih dari tempat lain masuk ke kultur kita itu mereka takut berontak kan. Itu gue ngedeketinnya lama tuh. Gimana bro, datangnya pagi sini, habis sholat subuh, habis itu lo kemari, oh iya enak nih kayak gitu-gitu. Itu yang tantangannya tuh enak gitu buat ngerangkul. Kalau lo pengen di sini, kita bareng-bareng nih, gitu. Kayak gitu loh, ngerangkulnya bareng-bareng. Karena mungkin dia di sana kan biasa datang jam berapa, apa terserah dia kayak gitu-gitu. Di sini nggak bisa. Kalau lo mau di sini, ya kita harus bareng gitu. Jam 7 action, jam 6 pulang. Enak dong, lo masih bisa main sama keluarga. Gitu. Ya, jadi pada saat itu Eza yang menjalani hidup yang sebenarnya cukup ideal ya, menjalani apa yang lo mau gitu ya Mas ya. Terus juga lo tetap bisa membagi waktu dengan keluarga buat diri lu sendiri. Desain produksinya bagus banget soalnya. Nah, waktu kecil penyanyi cilik terus jadi model, ngeband, main sinetron. Sekarang katanya lagi ngeband nih. Nah, iya nih. Apa band om-om ya? Nah, band om-om ini enggak, kenapa namanya band om-om? Udah jelas ya, sebenarnya menjelaskan. Kenapa? Iya nggak sih? Menjelaskan gak apa? Mungkin. Menjelaskan tapi apa? Om itu gue nomor 2 paling muda. Nggak tahu itu si Ferdi itu. Oh jadi awalnya sama si Mas Ferdi itu Mas terbentuknya? Jadi gue sempat bertamu ke acaranya dia. Habis itu kan gue selesai dari tukang ojek pengkolan, ngapain ya, bergerak lah ngapain sambil istirahat untuk peran. Gue belum mau terima karena memang takut perannya kebawa banget gitu. Perannya kebawa jadi kang ojek banget gitu. Ketika mainin yang lain takutnya kebawa gak enak lagi. Ya udah ngapain ya, Om Fer ayo ngapain lah gitu kan. Oke. Yuk kita duet deh gitu lah, pokoknya bikin apa kayak gitu. Tadinya gitu. Tadinya mau duet itu berarti? Iya sama dia. Ayolah kita bikin apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia telepon sama Om Renold nih yang satu lagi gitarisnya, mantan gitarisnya Slang kan. Om gue bikin gini-gini terus ya udah deh gue dramin. Oh ya udah nih saya aja mau. Udah jadi bikin. Itu belum ada namanya tuh. Tiba-tiba ini nama kita nih si gondrong satu ini kan raksasa ini. Ini band kita, ini nama band kita. Tulisannya Omom. Omom apa? Lo maksud lo apa sih Omom? Omom tulisannya gabung. Omom apa sih lo maksud? Baca yang bener dong kata dia gitu. Om. Anjing keren. Mana ada di Indonesia namain band Om. Mana ada yang mau? Itu personilnya bertiga doang? Berlima. Sorry. Ada dari Rocker Kasarung, itu kerabat-kerabatnya Om Ferdi, Acoy, Aditya, sama Rizky. Nah ini kan yang menginisiasi kan Mas Eza sama Mas Ferdi. Leadernya di band siapa sih? Karena kan di band kan harus ada kan? Iya. Lebih ke musik sih sebenarnya karena memang kita udah meeting waktu itu di musik pegangan si Mas Ferdi, tapi kita bisa diginin aja ngasih dia, tapi decision makernya dia. Karena kita harus nemukan benang merahnya kan. Sambil nyanyi, sambil ngedrum, sambil nyanyi juga berarti Mas. Alirannya apa sih kali boleh diceritain buat teman-teman yang lagi nonton? Alirannya range tahunnya tuh dari 60 sampai 90 mentok. Nah musik segitu tuh.
musik jadi itu tuh. Spektrum musiknya cukup luas Luas, sebenarnya. luas. Karena dari 60 ke 70 aja udah lumayan banyak tuh 80 gitu kan. Sampai 90 mentok. 90 ya. Wah, lu paling seneng mainin jenis musik yang tahun berapa tuh Mas? Di Om atau pribadi? Di Om. Karena vibe-nya tuh enak sih, anak-anak juga ngisinya enak. Ketika main lagu tahun 50-an kita bikin nanti ada tahun 50-an, itu enak juga. Jadi ada tahun di tahun 80-an itu ada si lagu yang satu itu. Itu enak juga. Jadi semuanya fun ya. Iya, karena vibe-nya enak gitu. Anak-anaknya juga ya satu visi lah gitu. Yeah. Nah, proyekan seru lah ini. Dengan spektrum musik yang seluas itu, ada influence-nya tersendiri nggak sih buat band Om sebenarnya? Macem-macem. Jadi tuh kita kan ada lagu nih gini. Kita bikin gini nih. Terus Ferdi, nah ini kayak gini nih, pokoknya ambience kayak gini nih, kayak gitu. Seru ya? Oh kayak gini nih, ya gitu. Tapi Beatles pasti ada dong influence Beatles pasti. Beatles sampai sekarang belum. Ah serius? Ya, di Om belum, nggak masuk. Bukannya nggak masuk, kita belum ada ke situ tuh. Padahal dia salah satu band yang merepresentasikan tahun 60 iya, kan sebenarnya. Jadi siapa apa Jimi Hendrix kah? Enggak. Macem-macem deh. Tahu ada lagunya Rocky Balboa. Yoi. Waduh, ada tahu kayak gitu. Itu. Tahu enggak lagu? Yang soundtrack-nya kan? Iya, soundtrack-nya. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Banyak lah tiba-tiba denger lagu klasiknya Prancis. Oh enggak tahu. Wah, ada lah gitu. Wah, luas itu banget ya. Berarti referensinya kayaknya besar. Tahu film Ratatouille? Gitu. Tahu. Nah, model-model gitu lagunya. Wah, anjir. Jauh banget ya, jomplang ya. Dari yang soundtracknya Rocky, vibes-nya tiba-tiba langsung chill ke situ ya. Iya. Tapi kalau ngomongin lagu-lagunya bakal ceritanya tentang apa nih Mas? Kalau ngomongin cerita-cerita lagunya. Pasti sih tentang seputar Om. Dunia Om lah pokoknya. Curhatan Om. Iya, dunia Om lah gitu. Percintaan pasti ada tuh ya. Lu gak relate? Iya belum soalnya, belum. Mungkin gue relate. Itu udah relate. Gue relate. Gue mengakui. Om Janu. Gue mengakui. Seru Nanti yang pertama juga singlenya dahsyat nih. Tentang cerita Om. Ini keluarin single dulu apa rencana album apa gimana sih? Rencananya dari pihak label. Mana tuh? Mana pihak labelnya? Oh tuh. Mana? Wah itu dia. Di sana. Lagi telepon. Nah itu rencananya 7 lagu. 7 ya? Apa tuh? Mini album berarti. Mini album. Ya seru-seruan aja. Tapi Mas Eza jalan ini nih bergairah ya? Have fun aja. Have fun bener-bener seru gitu ya. Seru-seruan aja. Kayaknya ya. Kayak seru itu, gitu. Kalau boleh tahu kapan ya rilisnya? Tuh, ntar. Menurut label sih tanggal 15. Yes. 15 September. Oke, berarti nanti pada saat video ini ditayangkan, single udah keluar, bisa didengarkan di platform digital ya. Video klip ntar gimana Mas? Video klip itu pasti ada dong. Pasti ada banget. Video klipnya keren lagi udah bikin. Wih, udah siap. Udah siap dong. Mantap. Kelar syuting langsung bikin band, ada video klip mau EP. Wah, kelar dunia sama saya yang ini bro. Legend sih gila. Oke, mungkin di episode kali ini kita sampai di sini aja. Nanti semoga kita punya kesempatan lagi buat ngobrol bareng lagi sama Mas Eza. Siapa tahu nanti dia setelah band Om berhasil ya kan tour ke 40 negara. 30 negara tuh. Kayak 30 Second to Mars tuh. Terus mungkin siapa tahu jadi produser film atau jadi produser di label gitu kan. Amin, kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Tapi sampai di episode kali ini mungkin sampai di sini aja. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih sama mau datang ke Hitsmaker. Siap. Yes, pastinya sukses terus ya Mas ya. Sama-sama. Untuk kedepannya. Oke. So, sepertinya kami harus undur diri. Saya Nando Pamungkas undur pamit dan saya Anwar. Saya Maaf, lihat. Lu bilang dong. Tangan dua di sini. Oke deh. Kalau gitu terima kasih teman-teman. See you on the next episode. Bye bye. Bye.